Aksi penculikan seorang ibu rumah tangga yang dilakukan kelompok pria bersenjata api di kawasan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Pelaku sempat menodongkan pistol ke korban saat korban turun dari mobil yang hendak masuk rumah. Inilah detik-detik kawanan pelaku penculikan saat melakukan aksinya yang terekam CCTV. Korban atas nama Santi langsung dimasukkan ke dalam mobil pelaku usai menodongkan senjata api. Sebelumnya, korban baru saja pulang dari arisan dan sempat mengantar teman-temannya pulang. Tiba-tiba saja, sebuah mobil menghampirinya. Arisan? Oh, dari arisan. Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi teh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini bertetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Berarti emang udah diikutin. Nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Iya itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Selama 8 jam penculikan, korban ditemukan pengemudi ojek pangkalan dengan kondisi menangis dan ketakutan hingga diantar pulang ke rumahnya. Ada saya pas di depan jajaran saya diculik ngomongnya. Agak cepat motornya dari Ada si ibu. ibunya. Saya diculik tadi. Itu aja. Sampai ke waktu saya antar ke si ibunya itu ya ke rumah si ibunya itu motor goyak, ibunya goyang. Sok kedua ya. Besok nangis sambil nangis lah. Atas adanya laporan tersebut, tim Satuan Reskrim Polrestabes Bandung yang dipimpin Kanit Jatanras Ibtu Adrian Viko langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku penculikan. Menindaklanjuti adanya tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap seseorang wanita atau ibu rumah tangga yang terjadi di wilayah Antapani, Kota Bandung. Untuk sementara, dari informasi yang telah kita dapatkan, terduga pelaku berjumlah 4 orang. Dan dari penyelidikan lapangan, terduga pelaku tersebut masing-masing masih di wilayah Kota Bandung. Dari hasil keterangan korban, serta saksi-saksi dan hasil rekaman CCTV, polisi akhirnya mendapatkan titik terang para pelaku penculikan. Saat melakukan aksinya, para pelaku juga diketahui menggunakan topi dan masker serta tercium bau minuman keras. Korban juga mengakui mengenal dengan salah satu pelaku penculikan. Alhamdulillah korban sudah kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Sekarang fokus kita adalah mencari pelakunya. Dari hasil keterangan-keterangan yang bisa kita dapat dari CCTV, dari keterangan tukang ojek, dan juga dari keterangan korban sementara, karena korban memang masih dalam keadaan syok, tapi terus kita dalami. Insya Allah para pelaku bisa teridentifikasi dan kita sedang melakukan pengejaran. Pengejaran pun dilakukan. Tim Reskrim Polrestabes Bandung yang terbagi 2 akhirnya mengarah ke kawasan Arca Manik. Diduga salah satu pelaku yang teridentifikasi adalah warga Arca Manik, Bandung. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan kegiatan pengejaran serta penangkapan terhadap terduga pelaku penculikan dengan menggunakan senjata api. Kita telah mendapatkan informasi dari CCTV, petunjuk CCTV, serta informasi yang telah kita dapatkan dari masyarakat sekitar juga. Sementara ini kita sudah dapat titik terang terhadap 2 pelaku tersebut. Untuk lokasinya masih dalam wilayah Kota Bandung. Dugaan sementara ini yang telah kita dapatkan informasi yaitu berjumlah 4 orang. Ini informasinya si Aris lagi nongkrong sama temannya di warung. Ini yang mungkin habis ini kita sekali lewat dulu, kita cek.
Kalau emang ada nanti kita laporkan ke NIT, nanti kita langsung tangkap. Ini langsung ke daerah Arca Maliki, tempat warung yang diinformasiin tadi. Ada kanan. Ada itu ada tuh. Terus lewat Sebelum sesampainya di rumah salah satu pelaku, polisi melihat ciri-ciri pelaku yang dicari di dalam sebuah warung. Gimana? Udah jelas ya? Yang rekan-rekan lain udah standby? Terus tim sana standby. Sudah jelas pelakunya. Kita langsung jalan aja. Terus tangkap aja. Tim Reskrim Polrestabes pun langsung melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku penculikan. Pelaku yang diketahui bernama Aris Supriyatna tak dapat berkutik saat polisi menangkapnya. Aris kan? Aris bukan? Kamu tahu kan kenapa ditangkap? Tahu nggak? Ngerti belum? Ya? Ngerti kan? Kamu sama siapa aja? Sama siapa aja? Hah? Siapa aja kemarin? Hah? Tatang. Kamu tahu rumahnya di mana? Ya, tahu, Pak. Tahu nggak? Tahu tuh ya. Tahu ya? Ya. Aris pun mengakui perbuatannya bagian dari kelompok penculikan. Dalam aksinya, Aris berperan sebagai orang yang disuruh menyewa mobil. Aris juga turut serta ikut menarik korban masuk ke dalam mobil. Sebelumnya, Aris diiming-imingi oleh pelaku utama akan diberi uang Rp100.000 dan hanya bertugas mengantar untuk menagih hutang. Pengejaran terhadap para pelaku terus dilakukan tim Reskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat dengan menggali keterangan dari Aris. Dalam interogasinya, Aris mengakui bersama 3 orang temannya yang salah satunya adalah Tatang. Tatang tahu tempatnya? Ya, tahu. Tahu nggak kamu? Kerja di mana dia? Kerja di mana? Parkir di mana? Di depan rantai, Pak. Ada nggak dia tempat itu? Ya, kira-kira ada apa? Tidurnya di rumahnya atau di tempat kerjanya dia? Di rumahnya, Pak. Hah? Di rumahnya. Jam segini ada nggak kira-kira? Hah? Ya, ada. Atau di mana atau? Kalau atau kurang tahu, Pak. Kalau mukanya sih tidurnya suka di atas Barat, Pak. Apa dia di sana? Parkir apa? Parkir. Oke, nanti kamu tunjukin semua ya. Ya, Pak. Tempat-tempatnya. Siap. Jelas nggak? Siap. Tatang diketahui masih warga Arca Manik, Bandung. Tatang juga salah satu pelaku yang ikut serta menjemput korban saat penculikan. Tidak butuh waktu lama, polisi mendapatkan tempat persembunyian Tatang. Keberadaan Tatang sudah diketahui dan tidak jauh dari keberadaan rumah Aris. Tatang pun akhirnya dapat ditangkap tim Reskrim Polrestabes Bandung tanpa perlawanan. Salam. Pengejaran terhadap para pelaku pun tidak sampai di sini. Atas pengakuan para pelaku yang ditangkap sebelumnya,
didapatlah kembali satu nama lagi, yaitu Haryanto alias Ato. Dari informasi yang didapat, Haryanto alias Ato bekerja sebagai tukang parkir di salah satu minimarket di Bandung. Tim pun langsung meluncur ke tempat persembunyian Ato. Ini kita udah mendekati minimarket yang dibilang si Aris tadi. Tetap standby di belakang kita sambil lihat minimarketnya ada kehidupan apa enggak, nanti kita sama-sama lihat. Siap. Oke, kalau gitu. Nanti abah dari saya turun semua ya. Siap. Oke, 86 Rangga. Siap benar. Kalau kata si Aris, si Atta udah masih muda atau udah gimana? Udah tua katanya. Udah tua ya? Udah tua. Untuk ciri-cirinya kita juga harus pasti udah. Ciri-cirinya ya Tadi ya pendek, dia kecil. pendek kecil. Emang dia kesehariannya katanya tinggal Sehariannya di sana. Oke. Depan. Kamu belakang turun. Yuk. Dan benar saja, Ato yang sedang asik tidur pun tak dapat berkutik saat polisi menggerebek kamar tidurnya. Bener ini. Atau Namanya siapa namanya? Siapa namanya? Haryanto. Iya. Benar. Antum. Kenal sama si Aris, kenal? Kenal. Ketemu di mana lagi? Nanti kamu di mana? Nanti kamu di? Iya. Apa? Ngobrol gitu ya? Iya. Kamu Ato kan? Iya. Kamu Ato. Kamu sebagai apa kemarin? Supir. Kamu supir? Ya. Di mana kamu kenal sama pelakunya, si Doni? Kenal di parkiran. Yang benar kamu? Ya. Kenal berapa lama kamu? Hampir 6 bulanan. 6 bulanan. Kenapa kamu mau diajak dia pergi? Ya kan dia bilangnya mau nagih utang. Dibayar berapa kamu dapat dia? Ya sesuai ini aja supir Pak dari Di mana sekarang si Doni? Jadi nggak tahu saya rumahnya. Benar kamu? Benar Pak. Yang benar, kan? Benar. Di mana? Nggak tahu saya rumahnya. Langsung bawa ke kantor aja Pak, bisa tuh. Haryanto alias Ato diketahui perannya sebagai sopir yang mengantar para pelaku ke rumah korban. Yang ketiga, kita sudah mengamankan juga saudara HAR, inisial HAR, itu warga Arca Manik. Kita amankan daerah Arca Manik juga, dan peran dari HAR tersebut merupakan supir dari yang membawa kendaraan Daihatsu Xenia yang digunakan oleh para pelaku. Tidak beda dengan keterangan Aris, Ato juga diiming-imingi dengan diberikan uang Rp100.000 oleh pelaku utama, yaitu Doni Agusta. Ato juga mengakui diajak oleh Doni awalnya untuk menagih hutang ke korban, bukan untuk menculiknya. Atau waktu kejadian ikut kan? Ikut Pak. Sama siapa aja waktu itu? Saya pegang mobil, supir Haryanto, Atang di depan, Aris belakang, sama Doni berempat. Yang ngajak waktu itu siapa? Doni mau ngajak nagih utang katanya. Lagi utang terus? Ya, nah itu ya saya mau nagih utang betul. Ya siap nah. Waktu itu dikasih imbalan nggak sama Doni?
belum dikasih imbalan Pak. Belum. Belum kasih imbalan. Sekarang Pak Ato tahu posisinya Doni di mana sekarang? Ya posisi Doni mungkin di Sinanglaya Pak. Sinalaya. Iya. Malam pun semakin larut. Untuk mencari pelaku utama, polisi terus menggali keterangan dari para pelaku yang sudah lebih dulu tertangkap. Akhirnya, Haryanto alias Ato pun menunjukkan keberadaan Doni Agusta Suprihandono sebagai otak dari penculikan. Nah sekarang Pak Ato Ya. tunjukin ya Doni, kalau ada di jalan tolong tunjukin ya Iya Pak Ato ya. Iya Pak. Pak Ato lihat-lihat coba. Untuk ciri-cirinya perawakannya gimana Pak? Ya badannya cukup lah Pak lah, agak besar gitu. Ya tingginya minimal sekitar 170, agak muka Pak. Udah tua belum? Ya mungkin umurnya di bawah saya Pak. Perkiraan umur berapa? Perkiraan sekitar 47-48 Pak. 50 tahun lah. Iya. Dekat pisan kamu ya? Enggak Pak, saya kenal di Indomaret Pak. Nomor mana? Indomaret 68 Pak. Kerja sehari-harinya apa dia tuh? Saya kurang tahu Pak. Doni pria 50 tahun ini diketahui warga Cicahem, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Donilah yang memiliki senjata api dan yang melakukan penodongan terhadap pelaku saat aksi penculikan dilakukan. Untuk yang terakhir itu leader dari kejadian ini, yaitu saudara inisial DAS. Nah, saudara DAS tersebut sebagai leader yang mengajak para ketiga pelaku tersebut dalam kejadian tindak pidana ini. Dia juga melakukan penodongan senjata api terhadap korban. Dia juga menarik korban tersebut ke dalam mobil. Nah, dia merupakan warga Kota Bandung dan kita amankan di daerah Sinalaya. Dari keterangan Ato, Doni biasanya sering nongkrong di warung pertigaan jalan bersama temannya. Biasanya nongkrong di mana dia? Di depan tuh Pak kayaknya perempatan itu ada warung Pak. Dia suka nongkrong di situ memang. Iya Pak, dia temani. Coba lihat. Tak disangka, tampak dari kejauhan, Doni pun terlihat. Polisi melaju kencang kendaraannya mengejar Doni yang sedang mengendarai sepeda motor. Oh ya ini Pak, itu Pak kayaknya Pak. Cepet nih. Langsung aja nih. Berhenti. Langsung. Berhenti. Woi, berhenti. Siapa nama kamu? Doni Pak. Doni Pak. Mana kamu Don? Doni Pak. Doni Pak. Betul ya kata Pak kamu Don? Doni Pak. Iya Pak. Kau ngerti kamu? Saya ambil. Iya Pak. Kata apa? Iya Pak. Apa? Iya Pak. Salah saya Pak. Itu. Salah saya Pak. Kita tahu di mana? Salah Pak. Salah saya Pak. Kenapa? Senjatamu benar. Salah Pak. Kamu melakukan apa kamu? Salah saya Pak. Ya salah kamu apa? Doni pun akhirnya berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Bandung. Berdiri. Ayo masuk. Bawa. Untuk meyakinkan identitas Doni, polisi juga melakukan konfrontir dengan Ato yang terlebih dahulu tertangkap. Ini bukan Dok? Hah? Iya Pak, ini Pak Doni Pak. Benar? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Benar kamu? Iya. Doni benar? Udah. Doni juga mengakui senjata api yang digunakan untuk menculik adalah miliknya. Dibeli dari temannya dengan harga 3 juta rupiah. Sementara itu, modus penculikannya sendiri adalah karena Doni merasa sakit hati tidak adanya kejelasan dari korban
terkait hubungannya yang selama ini mengenal dan mengaku korban sebagai istri Siri. Tidak pernah. Tidak pernah. Apa tujuan kamu menculik ibu itu, ha? Saya ingin penjelasan, Pak. Penjelasan apa? Penjelasan apa? Tentang hubungan, Pak. Ini. Iya, Pak. Jangan ngada-ngada kamu, ha? Iya, Pak. Oh, kita tebusan itu. Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Terus kamu apa itu? Undang-undang kayak gitu. Saya ingin penjelasan, Pak. Pekerjaan kamu itu. Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Penjelasan tentang apa itu? Jalan tentang hubungan saya Itu sama senjata Pak. di rumah kamu atau dititipin? Yang jujur. Pak. Hah? Dititipin, Pak. Hah? Dititipin, Pak. Benar? Iya, Pak. Jangan sampai kerjanya bolak-balik kamu, ha? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Kini keempat pelaku dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Yang sudah diamankan oleh kita yaitu 1 buah mobil Daihatsu Xenia, terus kita mengamankan juga senjata api, 1 pucuk senjata api, dan kita mengamankan 9 peluru kaliber 9mm. Untuk menanggung perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di tahanan Mapolres Bandung, Jawa Barat. Berhenti! Berhenti! Woi, berhenti! Siapa? Siapa nama kamu?